Oh, hai. Sini. Perkenalkan, nama saya Fesya Anindya Rehana dan rekan saya. Hai, nama aku Lydia Sri Pradita. Hai, nama aku Angelia Medina Sanjaya. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan mengenai Pengaruh budaya India. Di sini aku mau ngejelasin tentang pengaruh budaya India. Yang pertama, ada teori masuknya budaya India, yaitu Hindu dan Buddha. Kebudayaan India, budaya berasal dari kata Sanskerta, yaitu budaya atau budi, berarti akal. Kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan akal. Teori masuknya agama Hindu-Buddha, yang pertama ada teori Brahmana. Teori Brahmana menyatakan bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara dipelopori dan disebarkan oleh para kaum Brahmana yang berasal dari India. Tokoh yang mempelopori teori Brahmana ini yaitu J.C. Van Leer. Bukti-buktinya, prasasti Indonesia yang pertama kali ditemukan menggunakan bahasa Sanskerta. Di India sendiri, bahasa itu digunakan dalam kitab suci dan upacara keagamaan Hindu. Di India, hanya kasta Brahmana yang menguasai bahasa Sanskerta, sehingga hanya kaum Brahmana yang dapat dan boleh membaca kitab suci Weda. Kedekatan kepala suku di Nusantara dengan Brahmana. Kelemahan teori ini yaitu menurut ajaran Hindu kuno, seorang Brahmana dilarang menyeberangi lautan apalagi meninggalkan tanah airnya. Jika Brahmana melakukan itu, akan kehilangan hak akan kastanya. Lalu ada teori kesatria. Penyebaran agama Hindu-Buddha yang di Nusantara dilakukan oleh kesatria atau golongan bangsawan yang memegang kekuasaan dan pemerintahan di India. Tokoh yang mempelopori teori kesatria ini yaitu Cornelis Christian Berg. Bukti-buktinya yaitu kaum raja, bangsawan, serta kesatria dari India yang kalah perang meninggalkan daerah asalnya di India menuju ke daerah lain. Lalu kekacauan politik di India menyebabkan para bangsawan melarikan diri sampai ke Nusantara dan mendirikan koloni lalu menyebarkan agama Hindu. Yang ketiga ada raja dan bangsawan India sengaja datang ke Indonesia untuk menyerang dan menaklukkan suku di Indonesia. Kelemahan teori ini yaitu tidak ada bukti yang kuat baik itu di Nusantara maupun di India. Tidak ada bukti pendudukan atas beberapa daerah di Nusantara oleh bangsa India bertujuan untuk menyebarkan agama. Yang ketiga ada teori Vaishya. Teori Vaishya menyatakan masuk dan berkembangnya agama Hindu ke Nusantara dibawa oleh orang India berkasta Vaishya atau golongan pedagang. Tokoh yang mempelopori teori Vaishya yaitu Profesor Dr. Nicholas Johannes Krom. Menurutnya, mereka bermukim di Nusantara dan menikah dengan masyarakat Nusantara dan kemudian aktif melakukan hubungan sosial. Melalui interaksi perdagangan, agama Hindu disebarkan pada masyarakat Nusantara. Kelemahan teori ini yaitu motif mereka datang untuk berdagang bukan untuk menyebarkan agama Hindu. Lalu para pedagang tidak memahami bahasa Sanskerta sebagai pedoman untuk membaca kitab suci Weda. Kerajaan Hindu di Nusantara lebih banyak terletak di daerah pedalaman. Lalu ada teori arus balik, yaitu perkembangan ajaran Hindu-Buddha di India menarik minat para kaum terpelajar di Nusantara untuk berguru ke India. Tokoh yang mempelopori teori ini yaitu F.D.K. Boch. Bukti-buktinya, prasasti Nalanda menyebutkan bahwa Bala Putra Dewa atau Raja Sriwijaya meminta kepada raja di India untuk membangun wihara di Nalanda sebagai tempat untuk menimba ilmu para pelajar dari Sriwijaya. Kelemahan teori ini yaitu kemungkinan masyarakat Nusantara untuk belajar agama Hindu-Buddha ke India sulit karena pada masa itu masyarakat Nusantara masih bersifat pasif. Lydia. Nah, selanjutnya masih ada materi lagi loh, jangan di skip ya. Hai semuanya, izin melanjutkan ya materi tadi. Nah, yang kedua ada lahirnya agama Buddha di India.
Siddhartha Gautama lahir 623 Masehi dari pasangan Raja Suddhodana terutama dan permaisuri bernama Dewi Mahamaya. Siddhartha Gautama dikenal sebagai Sang Buddha. Siddhartha kemudian memperkenalkan 8 jalan mulia. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka yang terbagi dalam 3 kelompok yang dikenal yaitu Vinaya, Sutta, dan Abhidharma. Nah, dalam agama Hindu ada 5 keyakinan dan kepercayaan yang ikut mempengaruhi budaya yang ada di India. Pancadrama merupakan keyakinan umat Hindu, yakni yang pertama ada Widi Tattwa, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan segala aspeknya. Yang kedua ada Atma Tattwa, percaya dengan adanya jiwa setiap makhluk. Yang ketiga ada Karma Pala Tattwa, percaya adanya hukum sebab akibat dalam setiap perbuatan. Yang keempat ada Purnabhava Tattwa, percaya adanya proses kelahiran kembali atau reinkarnasi. Yang kelima ada Maksa Tattwa, percaya bahwa kebahagiaan tertinggi merupakan tujuan akhir manusia. Nah, yang ketiga ada perkembangan kebudayaan Buddha. Perkembangan agama Buddha di Asia cukup pesat, terutama di beberapa negara seperti Myanmar, Thailand, Kamboja, dan negara lainnya. Agama Buddha kemudian juga masuk ke Indonesia dan menjadi salah satu agama tertua yang ada di Indonesia saat ini. Zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit merupakan zaman kemasan bagi agama Buddha. Keberadaan agama Buddha di Nusantara Indonesia dapat dibuktikan dengan adanya peninggalan-peninggalan sejarah berupa prasasti dan bangunan-bangunan berupa candi serta literatur asing khususnya yang berasal dari Tiongkok. Agama Buddha menjadi salah satu agama yang resmi mewarnai perkembangan agama Buddha pada era Orde Baru. Yang keempat adalah lahirnya agama Hindu di India. Bermula dari masyarakat di Sungai Indus sekitar 2600 SM dan mendirikan kota Mohenjo-daro di hilir dan harapkan di hulu Sungai Indus. Bangsa Arya memasuki India yang berasal dari daratan Eropa atau Asia bagian barat. Agama Hindu muncul melalui perpaduan antara dan kepercayaan India kuno atau yang disebut sinkretisme. Agama Hindu adalah ajaran pemujaan terhadap dewa atau politeisme. Ada 3 dewa utama, yaitu Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai dewa penghancur. Ketiga dewa itu disebut Trimurti. Kitab suci agama Hindu yaitu Weda yang berisi Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Nah, dalam agama Hindu ada 5 keyakinan dan kepercayaan yang ikut mempengaruhi budaya yang ada di India. Pancadrama merupakan keyakinan umat Hindu, yakni yang pertama ada Widitatwa, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan segala aspeknya. Yang kedua ada Atma Tattwa, percaya dengan adanya jiwa setiap makhluk. Nah, yang ketiga ada Karmapala Tattwa, percaya adanya hukum sebab akibat dalam setiap perbuatan. Yang keempat ada Purnabhava Tattwa, percaya adalah adanya proses kelahiran kembali atau reinkarnasi. Yang kelima ada Maksa Tattwa, percaya bahwa kebahagiaan tertinggi merupakan tujuan akhir manusia. Utang mana? Udah 5 abad loh belum bayar-bayar.
Sabar-sabar dulu. Aku tuh lagi mau buat sejarah Indonesia. Buat Pak Aan nih. Jangan ganggu deh. Banyak alasan kamu. Sini. Belum selesai. Masih ada materi selanjutnya loh. Jangan skip ya. 5 abad belum dibayar juga utangnya. Ada. Oke, yang kelima, perkembangan kebudayaan Hindu. Masuknya agama Hindu di Indonesia mengalami pengembangan pesat. Orang-orang awalnya memiliki kepercayaan animisme dan vitalitas. Lalu mereka belajar dan memilih masuk agama Hindu. Perkembangan ajaran Hindu tidak terlepas dari berdirinya kerajaan-kerajaan bergaya Hindu yang telah mempengaruhi kehidupan masyarakat di segala bidang. 6. Proses masuknya agama Hindu-Buddha di Nusantara. Yang pertama, Kepulauan Nusantara memiliki letak strategis di jalur pelayaran yang menghubungkan Tiongkok di Asia bagian timur dan India di ASEAN bagian barat. Yang kedua, banyak kapal-kapal bangsa asing yang berlabuh di pulau-pulau Nusantara dan berinteraksi dengan masyarakat Nusantara. Yang ketiga, melalui kegiatan pelayaran dan perdagangan antara bangsa itu, maka terjadilah penyebaran agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Nusantara. Yang ketujuh, faktor-faktor agama Hindu-Buddha diterima di Nusantara. Yang pertama, kemiripan dalam hal upacara keagamaan yaitu animisme dan dinanisme. Yang kedua, penduduk Nusantara yang terbuka. Yang 8, pengaruh kehidupan Hindu-Buddha. Yang pertama, pengaruh Hindu-Buddha dalam sistem pemerintahan, konsep kekuasaan dan politik dari para penguasa lokal Nusantara yaitu modal kesukuan dan hidup berkelompok, kemudian berkembang menjadi konsep kerajaan. Yang kedua, pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang kesenian, seni pertunjukan wayang, seni pertunjukan gamelan. Yang ketiga, pengaruh Hindu-Buddha dalam arsitektur pada candi. Peninggalan candi Hindu di Nusantara, Candi Prambanan, Candi Gebang, Kelompok Jandi, Candi Gedang Songo, Candi Penataran, dan Candi Cakung. Peninggalan candi Buddha di Nusantara, Candi Borobudur, Candi Sewu, Candi Kaladan, Candi Sari, Candi Plosan, dan Candi Muara Takus. Yang ke-9, bahasa. Yang pertama, masyarakat Indonesia diketahui menggunakan beragam bahasa pada masa Hindu-Buddha atau sebelum Islam menyebar di Nusantara. Pada masa Hindu-Buddha, masyarakat Jawa menggunakan bahasa Jawa kuno dan Sunda kuno. Bahasa Sanskerta di Indonesia berkembang karena pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha yang dibawa dari India. Bahasa ini banyak digunakan dalam prestasi yang digunakan di situs-situs arkeologi peninggalan masa Hindu-Buddha di Indonesia. Sanskerta merupakan bahasa kuno Asia Selatan yang merupakan cabang Indo-Arya dari marupun bahasa Indo-Eropa. Bahasa Sanskerta juga dikenal sebagai bahasa suci umat Hindu, Buddha, dan Jain, sekaligus menjadi bahasa pengantar di kawasan Asia Selatan. Adapun bahasa ini masuk Indonesia pada sekitar abad ke-5 setelah dibawa oleh pendeta dari India. Anak jangan belum pulang ya, belum mandi, belum sholat. Kamu juga apa? Udah mah, mending kita penutupan dulu. Sini. Oke, sekian dari kelompok kami atas presentasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau yang lain. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa di like, komen. Bye-bye semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.